Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Kita tadi udah ada janji sama Ian buat Ian. Ian kan masih sampai sekarang pun masih terapi untuk bicara karena kan emang belum lancar banget. Tapi udah ada peningkatan sih ya dari yang dulu yang waktu pertama kali saya upload videonya ya. Sampai sekarang itu ada peningkatan ya. Tapi insya Allah saya mau nge-share juga sama teman-teman materi-materi atau gimana caranya untuk melatih anak berbicara. Mungkin bermanfaat buat teman-teman, mungkin ada yang tetangga anak mungkin atau saudaranya atau cucunya ya yang mengalami terlambat bicara. Nah, bisa dipraktekkan materi kayak ini ya teman-teman. Ini saya masih di sentrum dekat sih ini tadi tempat prakteknya dia. Itu tadi tempat prakteknya ini yang ini. Dan sekarang kita lagi di depannya lagi beristirahat sambil Yan juga dia mau makan kue. Jadi kita duduk dulu aja bentar. Nah, saya bicarakan ini adalah materinya. Nanti kenapa sih anak itu terlambat bicara gitu ya. Salah satunya itu adalah faktor keturunan ada juga, terus faktor lingkungan, terus faktor mungkin ada kelainan di bentuk rongga mulut sekitarnya, ada kelainan. Mungkin juga ada mungkin juga ada gejala autis. Nah, teman-teman bisa dicek apa penyebabnya. Tapi kalau Jan ini dia penyebabnya itu dia sebenarnya bisa, cuman dia perlu kadang anak juga yang perlu dikasih latihan kayak sih. Alhamdulillah nanti aku di rumah aku lihat lagi bukunya ya, apa aja sih yang diajarin gitu teman-teman. Sekarang kita mau pulang dulu ya, kita sambil jalan. Nih tadi kita bawa sepeda, cuman kita nggak dibawa ke sana, sepedanya kita taruh di sana. Kita ntar ambil dulu sepedanya. Nih sepeda kita ini. Nih. Aku buka dulu kuncinya. Help. Kom. Nih teman-teman, kita juga melewati ini masjid. Ini masjid yang ada di daerah kita, besar banget ya masjidnya. Ini sebenarnya masjid Maroko teman-teman. Jadi di sini kan kebanyakannya tuh orang Maroko. Jadi kita kalau misalkan nggak ada pandemi, kita juga kesini kita juga sholatnya di sini gitu ya. Anak-anak juga ngaji Qurannya di sini kalau nggak pandemi. Kalau sekarang kan masih pandemi ya, jadi masjidnya kadang kosong gitu. Ya, udah mulai dibuka juga sih sekarang. Nangkit. Nah teman-teman, kembali lagi. Halo, aku pakai mix ya. Aku pakai mic. Lumayan. Nah teman-teman, kembali lagi. Oke. Nih aku masalah ini ya, masalah keterlambatan anak bicara. Di sini saya mau bicara tentang metode apa sih yang diajarkan sehingga Yan ini alhamdulillah sih bicaranya sekarang agak mendingan teman-teman. Udah mulai bawel gitu ya. Kalau dulu kan waktu umur 3 tahun waktu belum terapi sedikit banget. Malah sekata pun dia nggak jelas gitu ya. Yan mau minum ini Yan. Nah, aku ini akan membahas
Karena yang ini alhamdulillah yang mau setahun udah ngikutin terapi gitu teman-teman, dan kemajuannya itu alhamdulillah udah mulai bawel-bawel kan ya. Dari awal-awal dia 3 tahun dia belum bicara apa-apa, dan sekarang itu alhamdulillah. Dan aku rutin seminggu sekali itu ke terapi kayak kalau di sini namanya lokopedi gitu. Di sana juga nggak lama, paling semua sekali, tiap hari Kamis setengah jam aja pertemuannya gitu ya. Dan selebihnya itu emang kalau emang mau cepat, anaknya mau cepat, itu adalah tugas orang tua, tugas kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi tiap hari itu dilatih teman-teman, jadi dilatih. Kita sih biasanya melatihnya itu setiap mau tidur kita dilatih untuk materi apa sih yang dikasihkan gitu ya. Kalau materi kan jadi materi apa yang dikasihkan tadi di terapis gitu. Jadi tetap enggak karena ada terapis kita nggak nolong anak kita gitu, kita nggak kasih stimulasi anaknya, tetap kita di rumah juga kasih stimulasi. Kalau nggak saya papahnya apa sih yang kita kasihkan sama sebagai stimulasi untuk anak gitu ya. Kita lebih banyak bicara, terus kalau bicara itu usahakan harus kontak mata gitu, jangan kita bicara anaknya matanya kemana-mana. Nah itu jadi kalau kita bicara misalkan Yan anaknya gini aja, kita jangan dulu apa maksud kita bicara sama maksud kita, jadi usahakan dia itu melihat kita gitu, ada apa mama, terus usahakan anaknya itu melihat gitu. Kalau misalkan anak melihat berarti anak itu memperhatikan kita, anak itu nyimak apa yang kita bicarain gitu ya, apa yang kita bicarakan. Nah itu terus keduanya terus sering komunikasi juga. Terus kalau misalkan dia bicara meskipun nggak jelas, kita ikutin apa bicaraan dia dan dia. Terus bisa juga kalau misalkan anak nih mau sesuatu kan ya, kalau sesuatu misalkan dia nunjuk, nah kita jangan langsung kasih apa yang dia tunjuk. Kita tahu dia tuh misalkan mau mainan gitu ya, kayak gitu ya. Nah kita coba dia untuk berbicara, misalkan mama tolong ambil mobil-mobilan kayak gitu ya. Jadi usahain maupun nggak jelas, jadi anak itu tahu dia harus bicara, jangan nunjuk-nunjuk. Jadi jangan nunjuk-nunjuk, karena dengan dia nunjuk-nunjuk dia mereka berpikir dengan gue nunjuk-nunjuk aja orang tua kita ngerti apa maksud kita gitu. Jadi ntar anaknya berpikiran begitu. Jadi kalau misalkan aku sih ya, kalau sama suami gitu ya, kalau yang mau sesuatu, mau makan, mau apa, dia usahain dia untuk berbicara, walaupun nggak jelas, walaupun terbata-bata, tetap kita usahain dia apa Yan, oh Yan mau misalkan mau kue ya itu, iya ya, coba dituntun mama boleh minta kue, dia diikutin sampai walaupun gak jelas tidak apa-apa, jadi dia tahu bahwa dia itu harus belajar bicara gitu ya. Nah udah tuh kalau mau tidur kita mengulangin apa yang terapis kita ajarkan, atau enggak kita sama saya apa suami kita istilahnya mendongeng, baca buku, baca cerita gitu ya. Anak-anak juga suka nyimak, dari sana juga mereka jadi terbiasa. Terus kalau tontonan juga kasih tontonan yang emang di sana banyak cerita, banyak bicara gitu ya. Tontonan itu juga jangan, kalau usahain untuk barengin anak kita nonton gitu ya, dibarengin, jangan anaknya sendirian, mamahnya kemana gitu ya. Usahain walaupun sibuknya, aku juga kadang-kadang sibuk ya, kadang aku nemenin anak-anak nonton sambil lipet-lipet baju lah, sambil setrikaan lah, tapi dampingin mereka gitu ya. Nah nah sekarang kita ke materi apa sih yang disampaikan oleh terapis. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mungkin ada teman-teman, keluarga teman-teman siapapun yang membutuhkannya bisa mungkin kalau di Indonesia mungkin terapis agak susah, apalagi dan pandemik gini ya. Terus atau enggak mungkin nggak tahu mesti bayar apa gimana ya, tapi kita juga bisa kok melatih anak kita sendiri gitu ya, untuk lebih termotivasi untuk bisa bicara, lebih aktif untuk bicara. Teman-teman ini materinya ya, maaf bukunya acak-acakan ya, karena emang udah mau setahun, jadi tiap hari juga dipakai, jadi agaknya berantakan banget. Nah ini pelajaran
Ini bisa diterapkan untuk awal bulan, maksudnya dalam 1 bulan ini ya, dalam 1 bulan teman-teman bisa akhirnya ada kehapus juga ini kesiram air ya. Misalkan ajarin anak dua bahasa, 2 kata gitu ya, maaf, ajarin anak 2 kata, yaitu ayam tidur, kambing tidur, anjing tidur. Teman-teman bisa diganti juga ayam tidur, atau enggak misalkan ayam putih, kambing putih, anjing putih, sapi putih, kuda putih, kayak gitu ya. Jadi putihnya sama, warnanya sama, cuman binatangnya beda. Jadi anak-anak nggak terlalu pusing untuk misalkan kalau misalkan jadi satu katanya sama dan 1 kata berbeda gitu ya. Ayam tidur, ini tidur, jadi tidurnya sama tapi karena berbeda binatangnya. Kalau teman-teman bisa juga misalkan bendanya berbeda terus warnanya sama gitu ya. Kalau misalkan mau ini juga ayam tidur ini juga bisa sih kalau teman-teman, tapi kan dalam bahasa Indonesia jadinya tuh ayam sedang tidur kan ya, jadi itu tiga kata. Nah terus ini juga ini sama, ini minggu pertama, ini minggu keduanya ya. Ini minggu keduanya, ini kelinci pergi, babi pergi, kucing pergi, kuda pergi. Nah kayak gitu, ini juga sama ya. Jadi kata perginya sama semuanya, cuman beda binatangnya. Ini kita ajari minggu kedua ya, minggu kedua. Jadi minggu pertama tadi, minggu kedua. Terus ini minggu ketiga. Ini babi keluar, sapi keluar, maksudnya dia keluar kandang gitu ya. Ini kambing keluar, terus apalagi ini kuda keluar. Nah teman-teman bisa ikutin itu minggu ketiganya. Ini minggu keempat itu anjing menangis, kucing menangis, kelinci menangis. Nih kita dilatihnya tiap hari teman-teman, jadi usahain tiap hari sebelum tidur. Biasanya sebelum tidur kita baca buku gitu bareng-bareng. Kalau enggak misalkan teman-teman waktunya longgarnya sore-sore ya bisa sore-sore, yang penting belajar gitu ya. Nah udah 2 kata kan, 2 kata dalam 1 bulan dia mempelajari 2 kata gitu kan, lumayan gitu ya. Nah di bulan berikutnya baru diajarin 3 kata teman-teman. Misalkan, tapi 3 kata itu kata yang sama loh. Misalkan nih seperti ini, anak ntar suruh milih. Ini kan ada nama, ini kereta, ini yang di rel ada kereta, ini ada boat gitu ya. Terus anak suruh milih gitu, mana yang betul. Selain anak belajar bicara juga anak belajar secara logis ya, belajar logis secara milih betul apa enggaknya gitu ya, kayak gini ya. Nah, ada bot terus anak-anak dulu cuman belajarnya tuh 3 kata. Somuthet itu seharusnya begini gitu. Seharusnya begini. Terus ini juga tetap aja milih mana, seharusnya begini. Ini sama pisau, ini sama gergaji kan ya. Anak pasti milih. Kalau anak yang ini pasti udah tahu ya, ini kan nggak mungkin gitu ya pakai gergaji. Seharusnya begini. Terus ini milih seharusnya begini. Ini kan bot ya. Terus anakku ini yang mana yang milih? Seharusnya ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi anak-anak suruh milih dua gambar yang betul dengan kata yang sama gitu ya. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini gitu. Seharusnya kan ini ada 2 pohon, kita ada 2 pohon, satu ikan, satu apel, seharusnya begini gitu ya. Kayak gitu. Ini di bulan keduanya. Bulan kedua minggu pertama ya. Terus sekarang bulan kedua minggu kedua ya. Pokoknya bulan kedua itu ajarin anak untuk 3 kata, boleh kata yang sama, itu tidak apa-apa. Kayak gini, misalkan anak suruh milih, ini kan ada anak penguin, ini sama ini anakku udah pada hilang ya, yang udah pada hilang. Ini anak penguin, ntar kita bilang
Where is my mama. Terus anaknya ntar nunjuk, there is your mama. Aku bilang entah, mana mama aku, nih mama kamu. Jadi anak-anak terus kita bilang juga, terus berikutnya juga ya, misalkan anak anjing itu, mana mama aku. Terus anaknya tuh bilang, ini mama kamu. Itu aja, tidak apa-apa sama katanya ya. Jadi ini mama kamu, ini mama kamu, ini mama kamu gitu ya. Itu untuk bulan kedua. Ya tetap aja dilatih. Emang sih teman-teman ya, anak yang ini perlu kesabaran ya, karena setiap anak itu emang anugerah ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi kita sebagai orang tua ya, memperlakukan cara sama. Kita harus, kadang anak kalau kelebihan ya alhamdulillah ya, tapi anak kekurangan pun kita harus terus support mereka, harus biar mereka juga ngerasa ibu kita tuh sayang kita gitu, ibu kita tuh selalu membantu kita gitu, kayak gitu teman-teman. Pokoknya banyak aktivitas aja. Jadi suruh milih yang besar, yang kecil, besar, membedain besar yang kecil. Terus juga lama-lama juga kan untuk bulan-bulan berikutnya, kalau misalkan itu masih susah, misalkan 2 kata aja masih susah, terus aja sampai dia ngerasa bisa gitu ya. Kalau misalkan udah 1 bulan ini udah bisa, ini baru tingkatkan lagi ke 3 kata gitu ya. Kalau 3 kata udah bagus lagi nih, tingkatkan lagi, kita bisa anak itu belajar membaca dengan gambar gitu ya. Kalau ini udah belajar 3 kata teman-teman ya, ini kan gambar patung ke dia, jadi ik si de Larsen. Jadi saya melihat sebuah Larsen, sepatu bot. Terus ini juga saya melihat sebuah jamur. Jadi ik si de paddenstoel. Ik si de vos. Saya melihat seekor serigala, kayak gitu teman-teman. Jadi ini, kalau ini anak-anak insya Allah fun ya belajarnya gitu. Jadi kita ngegambar, terus gambar mata. Terus ini kalau sini kan kata benda itu de gitu, de. Kalau sana kan sebuah atau seekor. Kalau sini de, kadang juga head, de head. Ik zie het blaadjes. Saya melihat sebuah daun, kayak gitu teman-teman. Nih, belajar anak 3 kata atau 3 huruf. Bisa juga dengan ini, kambing itu kotor, kambing itu bersih, kayak gitu teman-teman. Jadi katanya jangan rubah-rubah, itu aja kata-katanya, cuman beda binatangnya. Itu untuk 3 kata ya, untuk belajar 3 huruf gitu. Kalau anak kalau misalkan dia telat bicara ya diusahain jangan terlalu banyak main kayak tablet, handphone. Itu terus terang kurang bagus ya. Kalau mendingan TV itu agak mendingan, karena kan jaraknya nggak terlalu deket mata gitu ya, nggak terlalu, radiasinya mungkin agak berkurang ya. Tapi kalau misalkan kebanyakan game, bisa juga penyebab terlambatan bicara, karena memang anak terlalu konsentrasi ke jarang beraktivitas gitu. Jarang beraktivitas itu bisa juga mengakibatkan anak kesulitan bicara, kesulitan berinteraksi. Nih kalau ini anak belajar untuk melihat gambar ini dan dia berekspresikan apa ini. Kalau di sini kan burung makan cacing, apalagi itu ulat makan daun gitu ya. Itu kan bisa juga teman-teman ini dikasih. Terus ini bir beruang makan ikan, baby makan es krim, kayak gini juga bisa teman-teman. Soalnya sih banyak yang diajarkan sama anak-anak. Nah itu aja teman-teman untuk sharingnya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sih kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan apa gimana selanjutnya, materi selanjutnya, insya Allah sih kita sambung lagi ya. Hei, halo mau.
Kita sambung lagi. Dulu ya mama. Mau minum? Drink ya. Ya. Cuman untuk sekarang, nah insya Allah segitu saja sih. Saya bukan mengajarin teman-teman, cuman share info aja. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa di share juga ke teman-teman atau enggak ke keluarga teman-teman yang emang anaknya sama kayak anak saya keterlambatan bicara gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.